Ana ingin bertanya, apakah sah sholat seseorang memakai parfum yang beralkohol? Yang pertama, apa hukumnya memakai parfum yang beralkohol? Apakah diperbolehkan atau tidak? Yang afdal, menghindari itu. Alhamdulillah sekarang parfum-parfum yang tidak beralkohol sangat banyak sekali, dan masya Allah harum, lebih harum. Nah, dan bahkan biasanya parfum beralkohol ini harganya mahal-mahal, sampai ratusan ribu, bahkan ada jutaan harganya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para ulama membedakan antara alkohol, nisbat alkohol yang apabila penisbatan tersebut menyebabkan memabukkan atau tidak. Kalau tidak menyebabkan mabuk, maka tidak disebut alkohol, dan tidak disebut khamar, maksudnya tidak disebut sebagai khamar apabila penisbatan itu tidak sampai kepada penisbatan yang biasanya itu memabukkan, maka tidak dianggap khamar, sehingga dibangun di atas hal itu diperbolehkan untuk digunakan. Kemudian hal yang ketiga yang juga menjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah khamr itu najis atau bukan najis. Nah, ini juga yang menjadi perselisihan, apakah khamr itu najis atau bukan najis. Nah, dalam hal ini alkohol dibangun di atas pendapat yang mengatakan khamr itu najis, berarti alkohol itu najis. Berarti alkohol tersebut najis. Sehingga mereka meyakini apabila alkohol itu terkena di pakaian, maka pakaian itu menjadi pakaian yang najis. Namun yang zahir wallahu taala a'lam, khamr bukan najis. Maka alkohol bukan termasuk najis. Yang dimaksud najasah hissiyah. Ya, adapun yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, rijs. Yang dimaksud rijs di sini najis ma'nawi, bukan najis hissi, ya. Najis ma'nawi sama halnya seperti patung. Patung itu rijs, najis, yakni ketika dia dijadikan sebagai berhala. Sama halnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Bukan yang dimaksud najis badannya, tubuhnya, yang kalau kita bersentuhan maka badan kita menjadi najis, bukan itu. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kaum muslimin laki-laki menikah dengan wanita dari ahlul kitab. Dan ahlul kitab mereka adalah musyrikin, iya kan? Ahlul kitab bagian dari orang-orang musyrik. Nah, kalau dikatakan najis, gimana? Ya, menikah dengan seorang wanita ahlul kitab kalau statusnya najis, gimana menyentuhnya? Setiap disentuh najis, sentuh najis. Nah, jadi ma'asyiral rahimakumullah, yang dimaksud adalah najasatun maknawi, secara makna, yakni pemikirannya yang najis. Nah, maka demikian pula khamr. Yang dimaksud najis di sini bukan najis zatnya, ya, bukan najis zatnya. Oleh karena itu ketika diharamkan khamr, maka para sahabat mereka menumpahkan botol-botol khamr tersebut, sehingga saking banyaknya khamr itu mengalir sampai mengalir di lorong-lorong, di jalan-jalan. Nah, kalau itu najis, mereka tidak akan membiarkan seperti itu. Mereka akan melewati najis. Karena itu secara zat khamr bukan najis. Wallahu taala a'lam bishawab. Sehingga apabila seorang memakai parfum yang mengandung alkohol, ya, tidak dikatakan bahwa di pakaiannya itu terdapat najis. Kalaupun itu statusnya, ya, status penisbatan persentase dari alkohol tersebut menyebabkan mabuk. Nah, tapi kalau tidak mabukkan maka tidak disebut sebagai khamr. Wallahu taala alam. Namun yang afdal, yang lebih selamat,
menghindari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, mencari parfum-parfum yang tidak mengandung alkohol sama sekali. Itu lebih baik. Wallahu taala a'lam.